Ternyata beberapa penelitian menunjukkan bahwa masalah emosi pada anak memang betul bisa menyebabkan gangguan pada tumbuh kembang seorang anak, tapi terutama pada berat badan anak. Tidak seperti perkiraan orang bahwa emosi bisa menyebabkan berat badan turun, tetapi ternyata penelitian lebih banyak menunjukkan anak yang gangguan emosi mengalami masalah berat badan, yaitu obesitas. Bukan sebuah rahasia lagi bahwa makanan adalah salah satu hal yang bisa menenangkan anak yang lagi tantrum. Oleh karena itu sering orang tua pada saat anaknya tantrum justru memberikan makanan-makanan yang biasanya justru yang enak-enak aja, bukan yang bergizi. Misalnya diberikan permen, diberikan biskuit-biskuit, es krim. Nah, hal-hal tersebut akhirnya akan memicu obesitas pada anak. Bagaimana cara mengatasi anak yang tantrum di tempat umum? Oke, sebagai orang tua, nomor satu kita harus tetap tenang. Ini yang paling penting, tetap tenang. Karena bila kita tidak tenang dan terpancing emosinya, maka tantrum anak cenderung justru akan semakin parah, makin menjadi-jadi. Kedua, jangan sibuk memikirkan apa yang akan dikatakan oleh orang lain atau apa yang akan dikatakan atau dipikirkan oleh orang lain. Karena kita tidak bisa mengatur apa yang akan dikatakan atau dipikirkan orang lain. Kita lebih baik berkonsentrasi untuk memikirkan apa yang harus kita lakukan selanjutnya, apa next step-nya. Ya, ketiga, sebaiknya hindari atau jauhkan dari penyebab tantrumnya. Misalnya anaknya ingin mainan tertentu, ya pada saat tantrum kita harus jauhkan dari mainan tersebut. Keempat, sebaiknya pindahkan ke tempat yang lebih nyaman, lebih aman, dan lebih menyenangkan untuk anaknya. Biasanya tempat tersebut jelas yang sebaiknya lebih sepi dibandingkan tempat yang dikerumuni oleh keramaian. Nah, kelima, temani sampai tantrumnya berakhir. Karena kita tidak bisa meminta untuk tantrumnya berhenti secepat mungkin atau berhenti saat itu juga. Sebaiknya justru kita temani sambil kita ajak bicara anaknya pada saat dia mengalami tantrum. Nah, yang keenam, segera lakukan kegiatan yang menyenangkan sehingga bisa mencegah terjadinya tantrum berulang dan anak juga sudah lupa apa sih tadi penyebab tantrum sebelumnya. Hal yang bisa dilakukan oleh orang tua saat anaknya tantrum adalah tetap tenang. Nah, kedua, kita bisa meminta anak untuk mengutarakan apa yang diinginkan. Jadi kenapa dia marah? Harus diutarakan. Misalnya anaknya bicara, saya marah karena saya ingin mainan tersebut. Gitu ya. Jadi biarkan anak mengutarakan penyebab dari kemarahannya. Biasanya dengan mengutarakan apa yang menyebabkan tantrum, hal itu akan meredakan tantrumnya. Nah, yang ketiga, ingat, jangan menjadi berubah pendirian atau menyerah. Sebagai orang tua, kita harus tetap tenang dan jangan menyerah. Jadilah contoh yang baik dan tawarkan bantuan kalau anaknya memang semakin frustasi dengan masalah yang dihadapi. Nah, tegaskan kembali aturan yang ada. Jadi misalnya anaknya pengen cemilan dan kalau nggak dikasih dia tantrum. Kita bisa atur, kita berikan aturannya. Misalnya diulang. Misalnya kamu bisa dapat cemilan tersebut, tapi nanti makan malamnya harus dihabiskan terlebih dahulu. Ya, jadi tegaskan kembali aturan yang ada. Nah, berikan waktu, biarkan tantrum selesai dengan sendirinya. Tidak usah memaksakan untuk selalu harus segera selesai. Ya, berikan waktu dan ingat, ada beberapa yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua, yaitu jangan ikut menjadi tantrum. Jadi jangan kita makin marah-marah dengan anaknya, jangan hukum anaknya, jangan berbicara terlalu cepat karena anaknya saat tantrum juga nggak ngerti. Keempat, jangan berbicara terlalu banyak. Kita bilang ini yang lebih baik begini begini begini, juga anaknya juga sedang tantrum nggak akan mendengarkan. Jangan memukul anak dan ingat jangan menyuap anak dengan memberikan sesuatu yang lain. Biasanya itu hal yang hanya mempermudah, tetapi ternyata menyebabkan tantrum lebih sulit diatasi di kemudian hari. Penelitian memang belum bisa menunjukkan hubungan yang bermakna antara makanan menyebabkan gangguan emosi pada anak. Tetapi memang beberapa makanan berhasil menunjukkan bahwa bisa mempermudah terjadinya tantrum. Misalnya, yaitu nomor satu, makanan penyebab alergi. Artinya misalnya seorang anak memang alergi seafood, terus kita berikan terus-menerus seafood tersebut. Nah, itu akan membuat anak tidak bisa merasa nyaman dan akhirnya mempermudah terjadinya tantrum. Kemudian pewarna buatan, kemudian penyedap, pemanis-pemanis seperti gula, ternyata hal-hal tersebut juga mempermudah anak untuk menjadi tantrum.
Tantrum itu sebetulnya wajar terjadi pada anak usia 1 sampai 2 tahun karena itu memang bentuk perkembangan seorang anak. Dan biasanya pada usia 3 tahun akan membaik dan sebagian besar akan hilang pada usia 5 tahun. Nah, harus hati-hati apabila tantrum ini memiliki ciri-ciri beberapa hal, yaitu tantrum masih dominan pada usia di atas 3 tahun. Tadi saya sudah sebutkan bahwa harusnya membaik di atas 3 tahun. Jadi bila tetap dominan di atas 3 tahun, hati-hati. Kemudian bila tantrum hampir selalu timbul tanpa sebab yang jelas, kita tidak bisa menemukan penyebab yang pasti. 3, kalau tantrumnya timbul hingga anak kelelahan sendiri. Jadi anak tidak bisa menghentikan tantrumnya sampai dia kelelahan sendiri. Keempat, kalau anak cenderung menyakiti orang lain selama tantrum. Dan itu bila meliputi lebih dari separuh jumlah tantrumnya. Jadi artinya misalnya dia 6 kali tantrum, 4 kali menyakiti orang lain ya. Lebih dari separuh jumlah tantrum menyakiti orang lain. Kelima, kalau menyakiti diri sendiri. Dan keenam, kalau tantrum terjadi lebih dari 5 kali sehari. Nah, yang ketujuh adalah tantrum terjadi lebih dari 25 menit setiap tantrumnya. Hal-hal tersebut harus diwaspadai karena bila terjadi ciri-ciri tersebut, biasanya tantrum ini tidak berdiri sendiri dan tantrum ini biasanya ada hubungannya dengan gangguan perkembangan seorang anak.